Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pemaparan tentang pendidikan kritis Ki Hajar Dewantara. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Putri Zuhelmi, Ririn Eka Putri, dan juga Tasya Relanda. Yang pertama, mengenai pengertian pendidikan kritis. Teori pendidikan kritis ada sebagai bentuk untuk mengkritik sebuah paradigma pendidikan yang berlaku. Oleh sebab itulah, muncullah teori pendidikan baru disebut paradigma pendidikan kritis. Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa pendidikan kritis merupakan sebuah ajaran dalam berpendidikan yang mengacu pada kemampuan menuntun peserta didik untuk mencapai kodrat diri, bahagia dalam pembelajarannya, menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Secara tidak langsung, paradigma pendidikan kritis adalah pendidikan yang menerapkan pemikiran yang memiliki sifat positif dalam berkarya dan tidak termasuk ke dalam sikap meniru. Pada dasarnya, kita sebagai peserta didik dituntut untuk selalu berpikir kritis dalam menyikapi permasalahan baik secara sosial maupun personal. Pendidikan kritis sangat penting dalam menghadapi situasi genting. Berpikir kritis bisa dilatih sejak usia dini. Para pendidik juga harus memberikan pemikiran kritisnya kepada para peserta didik. Yang mana secara tidak langsung berpikir kritis bisa terjadi ketika kita menemukan sesuatu yang sangat mendesak sehingga otak bekerja lebih keras yang akhirnya menghasilkan ide-ide cemerlang yang luar biasa. Adapun tujuan dari pendidikan kritis adalah yang pertama, pendidikan kritis dapat memberikan daya berpikir yang bukan hanya sekedar tunduk pada dan patuh terhadap sebuah aturan, melainkan memberikan kesempatan untuk siswa memberikan tanggapan terhadap aturan-aturan tersebut, agar sekolah memiliki referensi untuk melakukan perbaikan melalui kritik dari siswa tersebut. Kemudian yang kedua, pendidikan kritis dapat membentuk pribadi siswa yang idealismenya terjaga dan menanamkan kepedulian siswa terhadap keadaan sosial. Dan yang terakhir adalah pendidikan kritis dapat membuat siswa tidak bergantung dengan jasa-jasa yang diberikan oleh profesi manapun. Ia memiliki kesempatan belajar dari pengalaman dan teman sebayanya. Kemudian, manfaat pendidikan kritis Ki Hajar Dewantara ada terbagi dua, bagi peserta didik dan juga bagi pendidik. Yang pertama, bagi peserta didik. Peserta didik dapat termotivasi untuk mencari informasi baru. Kemudian peserta didik dapat melatih diri untuk berani berpendapat di dalam kelompok. Dan juga peserta didik dapat membangun pengetahuan baik secara individu maupun kelompok. Yang terakhir, pendidikan kritis mendorong peserta didik untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Yang kemudian yang kedua, bagi pendidik, para pendidik dapat menambah wawasan dari hal yang tidak diketahui dan tidak dialami sebelumnya. Pendidikan kritis Ki Hajar Dewantara memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengembangkan berbagai strategi asesmen. Kemudian pendidikan kritis Ki Hajar Dewantara dapat mendorong pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif, dan juga kompetensi pendidik menjadi meningkat. Kemudian, tantangan dalam penerapan pendidikan kritis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kesulitan pendidik menyesuaikan pembelajaran dengan keberagaman peserta didik. Yang kedua, pemahaman guru mengenai pendidikan kritis masih minim. Kemudian yang ketiga, kejenuhan akan metode pembelajaran konvensional. Yang selanjutnya adalah penerapan pendidikan kritis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan kritis Ki Hajar Dewantara dapat didapatkan dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan sesuai yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Pendidik yang mampu membawa kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi potensi diri. Pendidik yang mampu mewujudkan merdeka belajar dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diartikan dalam perencanaan pembelajaran yang kritis. Peserta didik dituntut untuk mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.